Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga saudaraku yang jauh yang dekat selalu diberkahi Allah. Berkah itu ziyadatul khair, saudara-saudaraku, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau orang itu sudah diberkahi Allah, maka mendapatkan kebaikan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, orang cerdas ya, atau bisa berpikir baik, yang bisa mendapatkan ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang jenius, itu bukan karena dia orang punya gelar yang mentereng saja seperti doktor, profesor. Bukan, saudara-saudaraku. Tapi mereka-mereka yang meskipun itu pendidikan formalnya rendah, yang mampu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang mengotori, bahkan yang membutakan hati. Sebab kalau hatinya kotor, bahkan buta, itu akalnya juga jadi nggak waras. Kalau akalnya nggak waras, dia tidak akan punya gagasan-gagasan cemerlang, pendapat-pendapat yang bermutu itu, melainkan ya hanya obral teori, nyinyir, dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sebatas itu ya, bisa jadi kayak orang bodoh malah ya. Itu sekarang itu kan sudah kita lihat ya, marak sekali itu orang-orang punya gelar profesor, doktor itu, tapi sikapnya itu kayak orang bodoh ya, soalnya dia nggak punya ide yang membangun, ide yang positif, ide yang cemerlang untuk bagaimana bisa memberikan manfaat kepada diri dan apalagi ke orang lain. Bahkan banyak sekali malah justru mereka-mereka itu ya membuat framing atau melempar isu-isu yang justru bikin bingung ya diri masyarakatnya, bikin bingung orang lain yang sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dia sendiri itu orang yang bingung gitu loh. Jadi gelarnya itulah yang menikung dirinya itu, karena tidak mampu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran seperti ya kotoran hati itu kebencian, dendam, iri hati, kesombongan, usub, riya, sum'ah, ini ya, dan lain-lain sebagainya ya. Banyak itu penyakit hati itu lah. Sedangkan orang-orang yang jujur apa adanya, bahkan tidak berpendidikan tinggi sekalipun, kalau memang dia itu bisa menjaga hatinya, maka Allah akan bisa memberikan anugerah yang luar biasa, itu kecerdasan. Apa yang disampaikan mengandung pelajaran, apa yang didapatkan akan mendapatkan atau membawakan hikmah, sehingga sikap maupun perkataannya itu menjadi manfaat bagi diri, bagi orang lain. Gitu ya, saudara-saudaraku. Qad aflaha
mengsekah. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hatinya, karena dia akan mendapatkan tuntunan hikmah dari Allah. Sehingga hikmah itu bersinar, ya, membuat cemerlang hatinya, membuat cemerlang akalnya, dan akan keluarlah ide-ide yang juga cemerlang. Tetapi sebaliknya, waqad khaba man dassaha, orang yang mengotori hatinya itulah orang yang rugi. Orang yang silu atas gelarnya dan membiarkan penyakit hati menggerogoti, menutupi, mengotori hatinya, menjadikan akal yang tak sehat. Ini menjadi tanggapan saudaraku untuk orang yang mengatakan bahwa para oposisi itu adalah orang-orang yang tinggi pendidikannya, dan orang-orang yang mendukung pemerintahan itu adalah orang-orang yang rendah pendidikannya. Mending rendah tapi cerdas dan mendapatkan tuntunan Allah dalam berpikir. Sehingga apa yang disampaikan itu bukanlah berupa hoak dan membingungkan orang lain, tapi akan memberikan hikmah, pelajaran bagi diri dan orang lain, timbang yang berpendidikan tinggi tetapi hanya bisa mengobrol teori-teori kulit, menyebarkan isu-isu hoak dan narasi-narasi yang tidak bisa dibuktikan, bahkan membuat kebingungan umat. Orang yang bersih hatinya juga akan yarzuqu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki berupa ilmu, pengetahuan, pemikiran yang baik. Sehingga apa yang disampaikan seolah-olah ini bahkan di atas yang pada punya gelar profesor, doktor. Mereka-mereka juga yang bisa menjaga hatinya itu, ya, ini karena Allah menjaga hatinya itu, bukan menjaga tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tetapi mengerti bahwa penyakit hati itu sangat membahayakan. Bagaimana dengan pembersihan dan menjaga hati? Ya tentu saja dengan ilmu, ya, dengan amal yang ikhlas, yang liwajhillah, hanya karena Allah, yang bisa istiqamah. Itulah orang-orang yang muttaqi, yaitu yang taqwallah. Sehingga yang saya katakan tadi akan diberikan makhrajan yarzuqu min haitsu la yahtasib, dimudahkan persoalannya, termasuk juga persoalan-persoalan yang dia lihat, yang dia pandang, ya, mengenai yang menimpa diri dan menimpa bangsa ini. Sehingga apa yang disampaikan ada sebagai solusi, sebuah jawaban, sebuah tanggapan yang jujur dan bertanggung jawab. Itulah kecerdasan, meskipun dia tidak berpendidikan tinggi. Begitu juga orang-orang yang bersih hatinya ini akan selalu didapatkan seolah ada perintah wattaqallahu wasma'u, dan dengarkanlah, ini petunjuk dariku, wa'lamu, dan ketahuilah, ini ilmu yang akan kuberikan kepadamu. Masya Allah.
tidak jarang, makanya ya orang-orang yang berpendidikan rendah sekalipun itu melebihi cara berpikirnya orang-orang yang punya gelar profesor maupun doktor, bahkan karya-karyanya. Jadi apa yang disampaikan hasil survei CSIS itu ya, yang katanya para oposisi itu rata-rata adalah orang yang berpendidikan tinggi, itu bisa ya juga diterima. Kalaupun itu hasil survei faktual dan bonafid, tetapi rakyat dan saya sebagai orang awam hanya melihat kenyataan saja ya, yang banyak kowar-kowar yang bergelar itu ya sudah berbuat apakah untuk bangsa ini. Meskipun orang-orang yang mendukung pemerintahan ini dinyatakan sebagai kebanyakan dari orang pendidikan rendah, tapi luar biasa karya-karya mereka itu terhadap bangsa ini. Contohnya para pahlawan devisa, contohnya para buruh yang sudah makmurkan industri yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, contohnya para petani, hasil karyanya yang dinikmati banyak orang itu kan. Mereka itu kan bisa jadi pendidikannya rendah tetapi karya nyatanya luar biasa. Ya, sedangkan mereka yang katanya itu dinyatakan sebagai berpendidikan tinggi, apa yang sudah diperbuat untuk bangsa ini? Dan yang lebih ngisin lagi, bila itu benar gelarnya itu profesor doktor, mosok sukanya nyinyir, mosok sukanya cuman membuat berita hoak, narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lucu kan? Ya, jadi yang diperlukan sekarang itu bukanlah orang yang bergelar ya, tetapi sejauh mana kita itu ada kepedulian terhadap kemajuan bangsa ini, kemajuan di sekelilingnya, kemajuan untuk dirinya sendiri dalam kerja dan karya nyata. Paham? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.